Lalu kemudian sejalan dengan transformasi kereta api pada zaman Pak Jonan, sekarang penumpang itu sudah luar biasa Pak. Jadi arus community mobility itu antar wilayah di Sumatera Selatan itu ditunjang oleh angkutan kereta api itu sangat maju pesat sekali. Kami kalau ke Palembang sekarang tidak menggunakan darat kalau masih kebagian tiket kereta. Kalau nggak kebagian tiket kereta baru kami menggunakan jalur darat. Bayangan kami nanti kemungkinan polanya akan seperti itu ya. Mungkin barang pertambangan dulu, hasil perkebunan yang akan diangkut melalui kereta api, lalu kemudian penumpang, atau dengan sejalan dengan angkutan penumpang kereta yang sudah bagus sekarang malah bisa simultan. Itu dugaan kami. Kemudian ini saya lewat saja ya, saya kira karena waktunya yang terbatas. Lalu kemudian kami ini hasil sementara Bapak Ibu dari hasil analisis yang kami lakukan dengan menggunakan model ekonometrika. Dan kalau kita lihat dengan menggunakan data Susenas, kami mencoba melihat pangsa pengeluaran transportasi di Kalimantan Timur. Dan hasil analisis yang kami lakukan ini menunjukkan bahwa moda darat mendominasi di sebagian besar wilayah, khususnya Malakakulu dan Kutai Timur, yang menandakan keterbatasan aksesibilitas serta ketergantungan tinggi pada transportasi darat. Sebaliknya kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda relatif rendah, sejalan dengan ketersediaan sarana transportasi publik serta jarak tempuh harian yang lebih pendek. Lalu moda udara ini kalau kita lihat proporsi pengeluaran terbesarnya terjadi di Berau dan Bontang yang terkait dengan kebutuhan mobilitas antar daerah dan akses menuju pusat ekonomi nasional. Dan moda laut ini cukup signifikan ya, laut ini termasuk sungai ya Bapak Ibu. Di Mahakam Ulu merefleksikan kondisi geografis sungai dan laut sebagai jalur utama, dan secara agregat rata-rata provinsi menunjukkan porsi darat itu lebih tinggi, memang 1,29%, udara 0,91%, dan laut itu 0,15%. Dan kalau kami melihat Bapak Ibu menghitung elastisitas pengeluaran transportasi di Kalimantan Timur, ini terlihat bahwa transportasi darat ini bisa dikategorikan sebagai barang normal dengan elastisitas mendekati 1. Nah, kalau kita lihat di sini proporsi pengeluaran untuk moda darat relatif stabil ketika pendapatan meningkat. Artinya apa? Jika kereta api dibangun, pangsa pasar potensialnya luas karena moda darat adalah basis utama mobilitas di kalangan penduduk di Kalimantan Timur. Dan ini adalah pangsa pengeluaran transportasi udara. Kalau kita lihat di sini koefisien pengeluaran untuk transportasi udara ini tidak begitu besar, dan tapi elastisitasnya cukup tinggi. Elastisitas pendapatannya 2,33. Artinya apa? Jika kereta api ditawarkan sebagai alternatif, terdapat peluang mengalihkan sebagian permintaan udara, angkutan udara, khususnya bagi kelompok menengah yang mencari moda yang lebih terjangkau dengan kenyamanan yang sebanding. Lalu kemudian untuk transportasi laut ya. Kalau kita lihat elastisitasnya untuk transportasi laut ini sungai hanya 0,57 ya. Dan artinya di sini kereta api ini tidak akan banyak menekan pangsa laut ya, kecuali di daerah tertentu yang memang tergantung pada jalur sungai, tidak mengganggu istilah kalau bahasa mudahnya. Dan ini untuk ringkasan saja dari apa yang saya kemukakan tadi. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana dampak pembangunan kereta api itu terhadap PDRB. Nah, tapi di sini memang belum fokus kepada kereta api secara keseluruhan karena keterbatasan data. Tapi kami mencoba melihat pembangunan kereta api beserta relnya itu kan termasuk kapital. Dan kalau kita lihat dari model Solo itu Y sama dengan fungsi dari bahwa pendapatan nasional termasuk PDRB itu ditentukan oleh kapital, oleh labor, dan juga oleh pertumbuhan teknologi. Nah, untuk kapital dan tenaga kerja kami coba masukkan, lalu kemudian kami masukkan juga variabel kontrol yaitu inflasi dan dummy krisis. Dan
Kalau kita lihat memang ketika dibangun kereta api pertama kali, ya kapital dibangun itu tidak serta-merta langsung akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tentu saja butuh waktu Bapak Ibu. Dan secara keseluruhan kalau kita lihat di sini kapital itu baru bisa memberikan dampak ini dia leg 2. Ya, 2 periode setelah sekitar 2 periode sebelum berkontribusi pada pertumbuhan PDRB tersebut. Nah ini yang perlu dipahami karena kadang-kadang investor itu nggak sabar, bangun sekarang tahun depan pengen untung, ya nggak mungkin kan Pak ya, harus ada periode waktu dulu. Lalu kemudian untuk model si computable general equilibrium, Bapak Ibu sekalian, ini saya cepat saja ya. Kami mencoba melakukan shock di model tersebut dengan membagi shocknya itu di beberapa sektor. Karena kita tahu kan ada tahapan konstruksi, lalu ada tahapan operasi. Nah untuk tahapan konstruksi ini tentu saja sektor yang terlibat di situ adalah sektor konstruksi, sektor industri logam, sektor elektronik dan mesin, dan tentu saja jasa profesional, mereka yang membangun jalan kereta api tersebut. Dan kami bagi Bapak Ibu tahapnya, ada tahap 1 tahun 2000 sebelum tahun 2030, tahap 2 2030 sampai dengan tahun 2040, lalu tahap 3 2040 sampai dengan 2050. Jadi kami melakukan penyesuaian seperti hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan tersebut. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, ya tadi ada 3 tahapan. Lalu kemudian yang pertama itu kami mencoba, ini tidak terlalu kelihatan ya karena hijau ini. Ada fase konstruksi, ada fase operasional untuk masing-masing tahap ya. Sama juga untuk tahun 2030-2040 itu juga ada fase konstruksi, fase operasional. Lalu kemudian untuk tahun yang 2040-2050 fase konstruksi. Ya, jadi di fase konstruksi itu Bapak Ibu, ini terjadi peningkatan investasi di sektor konstruksi, industri logam dan peralatan, industri elektronik dan mesin, dan jasa perusahaan. Sedangkan fase operasional itu terjadi peningkatan investasi di sektor konstruksi, industri logam dan peralatan, industri elektronik dan mesin, jasa perusahaan, dan penurunan biaya jasa transportasi darat. Karena dari hasil hitungan kami juga dan dari hasil desk tadi itu ada, saya lupa berapa ya, pokoknya lebih murah per penumpangnya itu per kilometer itu dengan menggunakan angkutan kereta api. Nah itu yang kami ambil jadi dasar. Dan Bapak Ibu sekalian, ini sekali lagi hasil sementara, mungkin akan berubah juga shock yang akan kami lakukan sesuai dengan masukan Bapak Ibu. Tetapi secara umum dapat kami sampaikan di sini bahwa ini nanti ketika kereta api itu dibangun di tahap 1 fase konstruksi, ini akan mampu meningkatkan PDRB kan, ini kan Kalimantan Timur ya. PDRB real ini di Kalimantan Timur 6,45%, sedangkan fase operasi itu 6,75% di sebelum tahun 2030. Kalau yang tahap 2 jadi dilaksanakan, fase konstruksi itu akan memberikan dampak terhadap kenaikan PDRB itu 6,45%, fase operasionalnya 6,73%. Dan di tahap 3 2040-2050, fase konstruksi itu akan mampu meningkatkan PDRB 6,76%, lalu fase operasinya 7,03%. Dan penyerapan tenaga kerjanya akan meningkat 2-3%. Yang tertinggi itu di tahap ketiga. Lalu upah real juga akan mengalami peningkatan, inflasi sejalan dengan konektivitas, ini searah Pak Nopi mengalami penurunan. Kalau itu kita lakukan pembangunannya, baik di tahap 1 sampai dengan tahap 3. Lalu konsumsi rumah tangga meningkat, investasi meningkat, dan kemudian daya saing produk ekspor dari Kalimantan ini juga Kalimantan Timur terutama akan meningkat, sehingga volume ekspor juga akan mengalami peningkatan. Dan model computable general equilibrium yang kami gunakan ini sudah kami update Pak sampai dengan tahun 2024. Dari situ kemudian kami shock, lalu kemudian kita dia semi dynamic ya kita ya, semi dynamic modelnya, karena kita bisa mengestimasi sampai tahap 3 2040 sampai dengan 2050. Dan
Bapak Ibu sekalian, ini adalah terkait dengan kira-kira ya sektor-sektor apa saja yang akan paling kena dampak. Kalau yang tadi ini makroekonominya, makroekonomi di level Kalimantan Timur. Kalau yang ini adalah sektor mana ya yang paling terkena dampak ya. Dan kalau kita lihat ya, sektor konstruksi, industri mesin dan peralatan elektronik merupakan sektor yang berperan penting ya, sehingga pada fase operasi ini mengalami peningkatan ya. Lalu kemudian adanya pembangunan jalur kereta api akan memberikan multiplier effect terhadap sektor lainnya, terutama yang berkaitan dengan sektor pertambangan dan penggalian dan turunannya seperti produk mineral, metal produk ya. Lalu kemudian sektor penggilingan beras dengan bekerjanya efek multiplier tadi, perdagangan hingga industri pengolahan juga akan merasakan dampak dari peningkatan output tersebut. Jadi yang tahap awal itu adalah sektor-sektor yang terkait langsung dengan kebutuhan untuk fase operasi dan fase konstruksi. Di tahap selanjutnya baru kemudian sektor-sektor lain itu akan mengalami atau akan menerima dampak positif. Dan ini Bapak Ibu sekalian kalau mau lihat sektornya secara rinci, tetapi mungkin tidak akan saya bacakan satu persatu. Dan tahap selanjutnya apa? Untuk pemodelan Pak Novi, kami masih akan meneruskan pemodelan ini baru sampai level Kalimantan Timur, belum sampai level Kalimantan secara keseluruhan. Tadi kan yang dimintakan Kalimantan secara keseluruhan. Nah ini nanti mudah-mudahan sesuai dengan waktu penelitian di laporan tersebut sudah bisa kami cantumkan juga untuk yang regional Kalimantan, karena kami memang masih perlu mengupdate untuk wilayah-wilayah Kalimantan lainnya database-nya. Lalu Bapak Ibu sekalian, apa tujuan FGD? Nah sekali lagi penelitiannya belum selesai Bapak Ibu sekalian, masih terbuka ruang ya untuk mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Misalnya tadi kira-kira ada sektor lain misalnya yang keterkaitannya kuat atau yang menerima yang terkait langsung dengan pembangunan kereta api tersebut di fase konstruksi dan fase operasi. Nah itu mungkin bisa disampaikan kepada kami. Lalu kemudian terkait dengan prioritas itu kan ada beberapa ruas tadi itu kan ya. Nah itu mungkin bisa dikaji apakah masih seperti itu, seperti yang kajian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, atau itu kan tahun 2023 ya, atau mungkin 2024, 2025 sudah ada perubahan atau belum, ruas mana kira-kira yang perlu diprioritaskan dulu ya. Hal-hal seperti itu mangga Bapak Ibu disampaikan saja. Dan ini tujuan FGD kita. Yang pertama, memperoleh informasi terkait implementasi kajian rencana induk perkereta-apian Kalimantan Timur tahun 2023. Yang kedua, memperoleh informasi terkait dampak serta potensi dampak ekonomi dan sosial dari pengembangan jalur kereta api di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan dalam kajian rencana induk perekonomian Kalimantan Timur tahun 2023, khususnya terhadap prospek ekonomi jangka panjang, ekspor komoditas unggulan dan inflasi. 3. Memperoleh informasi. Nah ini yang penting, tantangan, peluang, dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pengembangan jalur kereta api di Provinsi Kalimantan Timur. Lalu seperti yang saya katakan tadi, strategi, prioritas, dan rekomendasi kebijakan. Dan untuk mendukung strategi, prioritas, dan rekomendasi kebijakan, Bapak Ibu, kuesioner SWOT menjadi penting. Jadi nanti mohon Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi kuesioner SWOT tersebut. Itu pesan sponsornya kira-kira Pak Novi dan Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Prof. Sahara atas